Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Mawardi. Saya mengajar di sekolah MI Muhammadiyah Bolon Colomadu Karanganyar. Rumah saya ada di Ngasem Colomadu Karanganyar. Ayo anak-anak, hari ini saya mau bercerita kepada semua tentang anak-anak yang suka jajan. Ayo, siapa anak-anak yang suka jajan? Kira-kira jajan apa ya yang suka ya? Siapa yang suka jajan bakpao? Siapa yang suka jajan tahu bulat? Yang suka jajan susu? Atau yang suka jajan apa ya? Suka jajan es krim? Wah, semuanya enak semua ya. Alhamdulillah, itu semua makanan yang enak yang pasti anak-anak suka. Iya. Hari ini saya bercerita tentang anak soleh yang suka jajan. Ayo, siapa yang pengen jadi anak yang soleh? Ada? Lah, anak yang soleh itu pasti tidak suka jajan. Karena kalau anak-anak suka jajan, nanti orang tuanya jadi pusing. Ayo, nanti kalau orangnya pusing gimana? Nah, coba ini Pak Mawardi mau bercerita tentang seorang anak yang dulunya suka jajan, terus akhirnya tidak suka jajan lagi karena sudah menjadi anak yang soleh. Siapa yang mau mendengar dongeng atau cerita dari Pak Mawardi? Oh iya, ceritanya begini. Di sebuah desa ada rumah yang sangat bagus, megah dan mewah. Di situ tinggallah satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada pembantu dan juga ada si Danu. Siapa si Danu itu? Danu adalah anak dari pemilik rumah yang mewah tadi. Suatu pagi, sang ayah sedang berangkat ke kantor dan ibu sedang berangkat ke pasar untuk membeli keperluan hari ini. Sayup-sayup terdengar suara dan Danu mendengarnya. Tahu bulat digoreng dadakan harga 500-an. Tahu bulat digoreng dadakan harga 500-an. Akhirnya Danu langsung lari cepat lari. Akhirnya di depan gerbang Danu melihat, tahu bulat aku beli. Akhirnya si tukang tahu berhenti. Mau beli apa, Dek? Sebentar, kan nggak punya uang. Akhirnya Danu pergi masuk ke rumah untuk mencari pembantunya. Bibi, aku minta uang, Bibi. Akhirnya bibinya bilang, maaf ya Nak, saya tadi habis nggak punya uang. Tadi dibawa ibu semua buat beli ke pasar. Pokoknya aku minta uang. Akhirnya bibi tidak memberikan uang itu karena memang bibi tidak mempunyai uang. Dan akhirnya Danu lari lagi ke halaman untuk meminta tahu bulat. Aku minta dulu, nanti biar dibayar bapakku. Terus tukang tahunya, nggak boleh Dek, aku kan kalau lewat sini jarang-jarang Dek, besok aja ya kalau aku lewat lagi. Terus Danu bilang, nggak mau, aku pengen makan, Ma. Ibu, aku pengen tahu bulat. Akhirnya pembantunya keluar. Oh, ada apa Mas? Ini kok anaknya nangis, kenapa? Begini Mbak, ini anaknya mau beli tahu bulat tapi tidak punya uang. Terus akhirnya menangis seperti itu. Oh, tidak lama kemudian datanglah mobil yang bagus dari arah berlawanan. Akhirnya datang mobil, ternyata mobil ayah si Danu. Yang berangkat ke kantor ternyata HP-nya ketinggalan. Harus keluar dari mobil. Assalamualaikum. Ternyata Danu tidak menjawab salam. Akhirnya langsung, Bapak, aku minta uang, Bapak. Aku minta uang, Bapak.
Akhirnya si bapak bilang, Danu, aku lagi nggak punya uang. Kan tadi udah aku kasih sama ibu. Aku minta uang. Aku pengen jajan. Akhirnya bapaknya bilang, Mas, tolong anak saya diberi dulu. Insya Allah saya bayar nanti sore atau apa, kapan-kapan sini saya bayar. Oh ya, akhirnya Dani tetap tidak mau karena malu. Masa aku kan kaya, rumahku bagus, ibuku punya mobil, bapakku punya mobil, masa aku beli nggak pakai uang? Nggak mau, aku harus beli, nggak mau, aku minta uang. Akhirnya tak lama kemudian ada mobil lagi datang. Ternyata yang datang ibunya si Danu. Langsung belum dibuka pintu mobilnya, Danu sudah langsung, ibu minta uang. Karena ibu Danu lagi kesel, akhirnya marah. Danu, kamu kok setiap hari minta uang? Ini ibu baru pulang dari pasar, capek kamu. Akhirnya si Danu pergi dan menangis sambil menutup wajahnya. Tari tidak tahu arah kemana. Aku minta uang. Sampai jauh ternyata tersesat di tengah hutan yang rindang. Akhirnya Danu takut. Kok aku di tengah hutan? Ibu, ayah, aku takut. Danu takut, ayah. Bibi, ini dibelah. Akhirnya ada suara yang menakutkan. Hah? Itu apa ya? Itu suara apa? Aku takut. Akhirnya si Danu semakin takut setelah mendengar suara seorang nenek-nenek yang minta tolong. Tolong aku. Akhirnya Danu, ada suara apa itu? Hantu. Ibu, aku takut, ibu, ada hantu, ibu, takut. Akhirnya Danu semakin ketakutan, akhirnya Danu lama-lama, tapi kan aku nggak punya teman, nggak ada yang nolong. Aku kok gara-gara belanja minta uang, kok jadinya aku gini. Gimana ini, ibu, ayah? Jangan-jangan itu memang orang beneran. Aku cari dulu. Akhirnya si Danu mencari sumber suara tadi. Ternyata dilihat ada seorang nenek yang sedang kesakitan. Terus kakinya tertimpa pohon yang tumbang. Akhirnya nenek bilang, tolong nak, kakiku sakit sekali, kakiku ketimpa pohon. Nenek sudah tua, tidak bisa mengangkat kayu berat nak. Karena si Danu tadi ingat kalau menolong orang harus pakai uang. Akhirnya si Danu bilang, nenek nanti aku tolong, tapi nenek harus beri aku uang ya. Nah, ini kan di tengah hutan. Terus kalau uang buat jajan apa? Aku kan tidak punya uang, nak. Di sini di hutan nenek sendiri, nak. Tolong ya, nak. Nggak mau. Aku nggak mau nolong kalau nggak dikasih uang. Mana uangnya? Terus Danunya minta uang terus seperti itu. Akhirnya si nenek bilang, nah, nanti kalau tolong nenek, nanti aku kasih sarung tangan ajaib. Nanti kalau kamu pakai itu semua bisa jadi uang. Nenek bohong ya, kata si Danu. Enggak nak, aku bener punya sarung tangan ajaib. Nanti saya kasihkan ke kamu kalau kamu menolong nenek. Terus akhirnya Danu tetap, Danu berpikir, oh ya udahlah, aku kan di sini nggak punya teman di hutan, ibuku nggak ada, ayahku nggak ada, pembantu juga nggak ada. Akhirnya dengan terpaksa si Danu menolong nenek yang sedang kesakitan tadi. Akhirnya diangkat tadi kayu yang besar menimpa kaki, diangkat bareng-bareng sama nenek. Alhamdulillah bisa. Terus jalan lagi. Rumah nenek di mana? Rumah nenek dekat sana, nak. Tapi nenek jalannya agak sakit. Ini kakinya tadi ke timpa pohon. Ayo nek, cepet tuh nek, jangan lama-lama. Ayo nek, cepet nek, udah mau malam nek, kata si Danu. Akhirnya nenek bilang sama Danu,
Nenek kan sudah tua, jadi jalannya nggak bisa cepet, pelan-pelan ya nak. Nenek, rumahnya masih jauh ya nek? Rumahnya situ sudah deket. Ternyata rumahnya sudah deket. Akhirnya ketemu rumah yang gubuk, yang reot. Si Danu dengan sombongnya, itu rumahnya nenek ya? Iya nak, itu rumahnya nenek. Kok jelek? Kayak kandang ayam. Itu jelek sekali loh nek. Nenek tinggal di situ sendiri. Iya. Begitulah si Danu, karena dia selalu minta uang terus, akhirnya dia jarang belajar. Akhirnya kepada orang tua juga dia tidak mau berbicara yang sopan. Jadi semoga anak nanti juga mau belajar dan berbicara yang sopan. Kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Nah akhirnya setelah sampai di rumah, neneknya bilang menepati janji, ini sarung tangan ajaibnya. Akhirnya setelah diberikan sarung tangan ajaib, si Danu tadi akhirnya memakainya. Setelah memakai, ternyata apa? Danu pengen membuktikan, bener enggak apa yang saya pegang menjadi uang. Ternyata si nenek tadi dipegang oleh si Danu. Wah, kok nenek jadi uang 100.000? Wah, akhirnya si nenek tadi ternyata setelah dipegang Danu menjadi uang 100.000. Terus si Danu bingung dong. Terus aku sini sama siapa ya? Takut aja sih. Danu pergi lari, saking lari nggak tahu waktu. Ternyata Danu semakin tersesat di tengah hutan. Setelah sesat di tengah hutan, ternyata Danu tidak sengaja setiap lari kemanapun tangannya menyentuh pohon, daun-daun seperti itu. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Semua yang dipegang menjadi uang semua. Lah, ternyata di situ ada dua penjahat yang sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Nah penjahat itu akhirnya melihat, loh ini anak ajaib ini, masa semua pohon, semua ranting, semua daun dipegang jadi uang. Wah ini harus kita tangkap anak ini, pasti ini anak ajaib ini. Akhirnya Danu dikejar oleh dua penjahat tadi. Akhirnya dikejar-kejar, akhirnya dapat. Ayo, kamu mau lari kemana? Tolong, aku jangan ditangkap. Akhirnya tidak sengaja tangan si Danu memegang penjahat tadi. Tolong. Akhirnya penjahat tadi ternyata menjadi uang karena sudah dipegang sama Danu. Terus bingung penjahat yang satunya. Loh, teman saya mana? Kok megang hilang ya? Mana? Akhirnya bingung. Terus akhirnya yang satu yang mengejar lagi. Penjahatnya mengejar lagi, terus akhirnya si Danu dapat lagi. Ayo, teman saya kamu taruh di mana? Ayo, bilang teman saya di mana? Terus Danunya bilang, tolong aku jangan ditangkap. Ternyata si Danu memegang lagi penjahat tadi, dan penjahat tadi menjadi uang. Lah, singkat cerita, ternyata Danu sudah di pinggir hutan dan dia sudah hafal rumahnya. Terus dia pulang ke rumah. Akhirnya si Danu ketemu si Bibi. Nak Danu, kamu udah pulang? Terus bibinya langsung berteriak, ibu, bapak, Danu udah pulang. Akhirnya dipeluk oleh si bibi. Ternyata bibinya juga jadi uang karena bibinya kepegang tangannya si Danu. Tadi Danu udah pakai sarung tangan tadi. Akhirnya siapapun yang dipegang, apapun yang dipegang akan menjadi uang. Akhirnya setelah dipegang, ternyata apa? Si bibi juga menjadi uang. Terus akhirnya si ibu, loh, bibi tadi kemana ya? Oh, enggak ada. Ternyata si ibu langsung melihat si Danu, senang sekali. Danu, maafin ibu ya, karena ibu marah-marah kamu pergi. Ibu, aku kangen ibu, tapi ibu jangan pegang aku. Ibu, kan bingung tuh, kenapa kok si Danu nggak boleh dipegang? Ibu jangan pegang Danu, nanti ibu jadi uang, jangan pegang ya, jangan dipegang. Akhirnya si ibunya nggak percaya, terus Danu anakku, terus dipeluk. Danunya bingung gini, nah tetap akhirnya kepegang. Imut gitu, akhirnya menjadi uang. Loh, tuh kan ibu jadi uang, tadi aku udah bilang jangan pegang. Nah, akhirnya Danu memegang ibunya, terus uangnya tadi semua menjadi uang. Ternyata si Danu langsung pulang, masuk ke dalam rumah. Danu merasa lapar.
Setelah lapar, ternyata apa yang terjadi? Dia masuk ke rumah terus ke dapur. Ada kulkas, setelah dibuka, kulkasnya jadi uang lagi. Wah, kok uang semua? Aduh, ini gimana? Tanganku kok gini ya? Kok yang tak pegang semua jadi uang ya? Akhirnya si Danu membuka tempat nasi. Setelah dibuka, jadi uang semua. Aduh, aku lapar sekali aku. Ternyata sayup-sayup terdengar mobil yang datang. Ternyata ayah Danu pulang dari kantor. Ayah, tolong Danu ayah. Danu kok udah pulang? Loh kok ini banyak sekali uang. Uang siapa ini kok dari depan banyak sekali uang? Ayahnya bingung, kok banyak sekali uang ya? Ini banyak sekali uang ini. Ternyata itu ibu ya, itu nenek, itu jadi ada 2 orang yang jahat, itu juga ada bibi, itu semua kulkas ya, itu bukan uang ya. Akhirnya ayahnya jadi bingung, masa ini kulkas, masa ini bibi, terus kan ini uang semua. Akhirnya si ayah tidak percaya terus, udah anak kamu diem, ayah jangan pegang aku ayah, nanti ayah jadi uang. Ternyata apa? Ternyata ayahnya bilang, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Terus akhirnya tetap dipeluk ayahnya. Setelah itu jadi uang. Hah? Jadi uang. Aku enggak punya siapa-siapa. Ayahku hilang, ibuku hilang, nenek yang baik juga hilang, bibiku hilang, semuanya jadi uang. Aku enggak mau uang, aku enggak mau uang. Enggak mau. Akhirnya sampai capek terus tidur si Danu. Tertidur. Setelah tertidur ternyata dia bermimpi bertemu dengan nenek yang tadi. Hei kamu anak nakal, kamu sekarang tidak punya teman karena kamu pikiran kamu hanya uang jajan, akhirnya kamu gak mau belajar. Lah sekarang kamu tidak punya teman. Aku pengen kayak dulu aja, aku gak pengen uang. Nek, tolong nek, gimana nek? Akhirnya neneknya bilang, kamu harus mandi di telaga di tengah hutan. Di sana nanti sarung tangannya nanti kamu cuci yang bersih, nanti akan menjadi ajaib. Dan ajaibnya apa? Apapun yang kamu pegang berubah menjadi semua seperti semula. Nenek kamu pegang, uang yang nenek jadi pegang jadi nenek, semua jadi semua. Oh akhirnya seperti itu. Akhirnya apa? Danu langsung bangun. Wah, aku kok bermimpi apa ya tadi ya? Ya udahlah, aku tak nuruti tadi ya mimpiku. Akhirnya Danu pergi ke tengah hutan. Ternyata apa? Dicari-cari danau, alhamdulillah ketemu. Ini danau ya. Akhirnya Danu mandi, terus tangannya tadi dicuci, terus bersih sapu tangannya, terus dia mencari rumah nenek tadi. Setelah dicari-cari, ternyata uang nenek masih ada di situ. Dipegang sama Danu. Dipegang. Alhamdulillah jadi nenek. Alhamdulillah, terima kasih nak, aku sudah jadi nenek lagi. Nenek, aku minta maaf ya nenek, gara-gara aku nenek jadi uang. Aku ini anak nakal nenek, aku sekarang gak minta uang, janji. Akhirnya nenek mau ke rumahku ya, aku gak punya temen. Ayahku, ibuku, semuanya termasuk bibi, pembantu semua jadi uang nek. Akhirnya nenek diajak ke rumah. Setelah diajak ke rumah, terus neneknya bilang, itu mana ayahnya? Ayahnya langsung dipegang. Alhamdulillah. Loh Danu, kamu sama siapa? Ini sama nenek. Lah ibu kemana? Sebentar ya, sebentar. Terus neneknya suruh megang uang yang ibunya tadi dipegang, ternyata jadi ibunya. Ibu, terus akhirnya berpelukan. Terus pembantunya semua dipegang, ya tinggal 2 apa yang tadi? Ayo, ada yang tahu? Uang yang 2 tadi siapa? Yang dipegang jadi uang, yang di tengah hutan tadi siapa? Ada yang tahu? Iya, 2 orang penjahat tadi, buronan polisi yang bersembunyi di tengah hutan. Akhirnya ayah si Danu menelpon Pak polisi. Assalamualaikum. Oh iya, ini reserse Karanganyar. Ada yang bisa dibantu? Akhirnya Pak polisinya datang. Di sini ada penjahat, terus dilihat ada uang banyak sekali. Loh, penjahatnya mana? Itu Pak. Loh itu kan uang, kamu jangan main-main ya. Itu uang, itu bukan penjahat. Ternyata apa? Ternyata ayah si Danu bilang, ayo nak coba dipegang nak, cepat nak. Terus dipegang. Wah,
iya betul penjahat. Ini penjahat buronan, yang satunya mana? Yang satunya di situ. Terus dipegang lagi. Wah, jadi penjahat semua. Akhirnya si Danu tidak sengaja bisa menangkap buronan penjahat di tengah hutan. Lah, terus semuanya akhirnya baik-baik semua. Terus si nenek di rumah sama si Danu dan semua keluarga. Si nenek tidak di tengah hutan lagi, dirawat oleh keluarga si Danu. Semuanya berbahagia. Lah, anak-anak, inti dari cerita Pak Guru tadi, kita kalau kita menjadi anak yang baik, tidak suka jajan. Ya, insya Allah ya, anak-anak ya. Kalau jajan terus nanti orang tuanya jadi pusing. Oke? Lah, semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Mungkin itu dari Bapak Guru. Semoga apa yang Bapak Guru ceritakan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Sehingga kita semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat dan soleh serta solehah. Tentunya tidak suka jajan. Sekian dari Pak Marti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.